Banyak orang Kristen sebenarnya masih hidup tanpa tujuan yang jelas. Perjalanan hidupnya dari hari ke hari, saudara, banyak yang berorientasi hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Kurang memperhatikan mengenai manusia batinia yang harus digarap setiap hari, saudara. Ini tidak disadari oleh banyak orang, sehingga waktu terus bergulir, mereka lupa mempersiapkan diri. Banyak waktu, potensi yang terbuang dengan percuma, sehingga tanpa sadar gagal memiliki buah, gagal mengenakan kodrat ilahi yang diharapkan oleh Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 13, Lukas pasal 13, saudara, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku mencari, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Apa pesan Tuhan yang kita dapat petik dari perumpamaan ini? Tentu yang pertama, saudara, menyia-nyiakan tanah yang subur, saudaraku. Padahal pohon ara ini ditanam di kebun anggur, tidak mungkin tidak berbuah. Tetapi pada kenyataannya, saudaraku, tanah yang subur tersebut disia-siakan. Mestinya memiliki buah, sebab tanaman pohon ara ini, saudara, walaupun hanya dilempar begitu saja, itu bisa bertumbuh dan berbuah. Tetapi tanaman pohon ara ini ternyata tidak berbuah. Dia tumbuh di tanah, di taman anggur, tapi tidak berbuah. Ini artinya banyak orang Kristen sebenarnya, walaupun dia Kristen dengan rajin ke gereja, ada di tengah-tengah pelayanan, tapi dia menyia-nyiakan kesempatan untuk bertumbuh. Sehingga pada akhirnya, saudara, tanpa dia sadar waktu telah habis. Karena banyak orang Kristen yang duniawi, tidak bertumbuh secara rohani, tidak melekat dengan Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa, ada di taman Tuhan, ada di taman Firdaus, tapi tidak bertumbuh rohani mereka. Karena mereka telah dipengaruhi
dengan suara kuasa kegelapan, dengan menawarkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang mestinya tidak mereka sentuh, tapi mereka menyentuh hal itu, saudaraku. Tidak semua orang yang ke gereja, tidak semua orang yang disebut sebagai hamba Tuhan otomatis bisa bertumbuh. Banyak yang tidak memberi diri untuk digarap. Tidak semua orang yang mau bersedia dipupuk. Padahal proses-proses yang diizinkan Tuhan di dalam setiap masing-masing kita supaya mengalami pertumbuhan rohani di hadapan Allah. Tuhan tidak mencari kesuksesan kita. Sebesar apa rumah yang kita raih, sebanyak apa mobil yang kita punya, jabatan yang kita miliki. Tapi Dia hanya datang mencari buah roh, buah kebenaran, saudaraku. Apakah kita bertumbuh secara benar di hadapan Tuhan? Jangan hanya kelihatan pertumbuhan secara jasmani, tetapi kita gagal bertumbuh secara rohani, saudara. Akan ada batas waktu. Waktu akan habis. Nah, banyak orang Kristen demikian, saudaraku, menyia-nyiakan waktu. Padahal usia yang diberikan kepada kita itu terbatas. Yang mestinya 70-80 tahun, kita gunakan itu untuk bertumbuh secara benar di hadapan Tuhan. Jangan disia-siakan, saudara. Jangan nanti sudah kena musibah, jangan nanti sudah kena sakit penyakit, baru saudara mau mencari Tuhan. Itu sudah tidak efektif. Yang walaupun juga itu bisa menjadi sarana Allah untuk membuat orang bisa bertobat, tapi tidak bisa berkualitas seperti anak Allah, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah model, prototipe yang berkenan, sempurna di hadapan Bapa. Karena kita telah membuang banyak waktu yang berkualitas dengan hanya sibuk soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Saya mendorong saudaraku, ayolah terus bertumbuh. Jangan merasa sudah menjadi pendeta, jangan merasa sudah menjadi pelayan, jangan merasa sudah menjadi gembala, sudah menjadi aktivis. Jangan, saudaraku. Perumpamaan pohon ara yang tumbuh di kebun anggur itu melambangkan orang Kristen yang gagal bertumbuh, pelayan yang gagal bertumbuh. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita harus memeriksa diri kita setiap hari. Sudah sejauh mana kita dalam pertumbuhan? Ya saudara, ini kiranya boleh menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Izinkan Tuhan menggarap kita setiap hari. Itu seperti pupuk untuk supaya kita bisa bertumbuh. Ya saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Teruslah berjuang, hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Terimalah setiap firman Tuhan yang datang kepada kita sebagai pupuk untuk membuat kita bertumbuh. Apapun proses yang diizinkan Tuhan, pakailah itu untuk memaksa kita agar kita terus bertumbuh dan berbuah. Ya, ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.